Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia sedang berada di tengah kondisi pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020. Situasi ini mendorong seluruh masyarakat di dunia, termasuk Indonesia, untuk mengubah gaya hidupnya dengan lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Namun, Indonesia telah mendapatkan kabar baik bahwa kondisi pandemi di Indonesia telah memulih, dengan semakin meningkatnya cakupan vaksinasi COVID-19 setiap harinya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim juga sudah mulai menghimbau masyarakat di wilayah PPKM level 1 hingga 3 untuk melakukan belajar tatap muka. Hal ini membuat beberapa sekolah hingga perkantoran mulai melakukan transisi untuk bisa beraktivitas kembali. Dengan keadaan ini, sektor bisnis juga diharapkan dapat mulai menyesuaikan dengan kondisi pasca pandemi, terutama bisnis yang bergerak pada bidang kuliner. Menurut Hierarchy of Needs dari Maslow, manusia perlu untuk memenuhi psychological needs-nya berupa pangan untuk keberlangsungan hidupnya. Tetapi, sejak pandemi COVID-19, masyarakat mulai memperhatikan kebersihan terutama ketika mereka sedang makan di luar. Seringkali muncul kekhawatiran dari orang tua atau diri sendiri tentang kebersihan alat makan yang akan mereka gunakan, dan membuat mereka untuk memutuskan untuk membawa bekalnya sendiri. Namun, sering ditemukan bekal yang mereka bawa sudah dalam keadaan dingin, dan apabila bekal dihangatkan, tekstur dari makanan tersebut akan berubah. Selain itu, tidak semua tempat menyediakan microwave untuk dapat menghangatkan makanan. Di sini, bakmi JM dapat melakukan inovasi yang menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Mengingat bakmi JM merupakan salah satu pilihan masyarakat Indonesia dalam hal makanan. Bakmi JM sendiri memiliki jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia seperti nasi goreng, nasi ayam, hingga berbagai jenis bakmi. Bakmi JM juga telah memiliki berbagai gerai di berbagai lokasi di Indonesia, mulai dari lokasi perumahan, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan. Dalam meningkatkan customer experience-nya, Bakmi JM dapat mengembangkan self-heating meal yang bisa membuat orang-orang mengonsumsi makanan dalam kondisi hangat. Dengan self-heating meal, masyarakat Indonesia dapat menikmati makanan yang masih panas secara instan dengan teknologi heating pad yang dapat memberikan panas sehingga makanan tidak perlu dimasak menggunakan kompor maupun microwave. Teknologi ini sudah digunakan oleh beberapa perusahaan di Cina seperti Haidilao dan Zihaiguo karena warga Tiongkok menganggap bahwa makanan yang panas dapat lebih mudah dicerna dan baik untuk kesehatan. Bakmi JM dapat menerapkan A2F model dalam proses inovasinya, agar inovasi dapat berjalan dengan baik karena pada A2F model terdapat jaringan kolaborasi yang kuat yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan inovasi. A2F model sendiri terdiri dari activator, browser, creator, developer, executor, dan fasilitator. Aktivator dari inovasi ini adalah Direktur PT Geriami Sejati yang ingin membuat inovasi self-heating meal untuk menyesuaikan dengan kondisi pasca pandemi. Selanjutnya, dilakukan penelitian lebih lanjut terkait teknologi self-heating oleh Divisi Product Development sebagai browser dari inovasi ini. Product Development sendiri merupakan salah satu bagian dari Departemen Research and Development yang bertanggung jawab untuk pengembangan produk dan proses. Lalu, sebagai creator dari inovasi ini, Divisi Product Development membentuk konsep yang akan digunakan pada inovasi tersebut dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Inovasi ini semakin dikembangkan oleh Divisi Product Development yang merupakan developer dari inovasi self-heating meal untuk meningkatkan customer experience terhadap bakmi JM. Kemudian, konsep dan perencanaan yang telah dibentuk sebelumnya mulai dieksekusi atau diimplementasikan oleh Departemen Engineering and Services, terutama oleh Divisi Manufacturing Engineering, untuk memproduksi secara fisik inovasi self-heating meal yang nantinya dapat dibeli oleh konsumen di gerai bakmi JM, supermarket, hingga minimarket terdekat. Fasilitator dari inovasi ini adalah Direktur PT Geriami Sejati yang menyediakan fasilitas untuk departemen bersangkutan dapat mengembangkan inovasinya. Pada era disrupsi seperti saat ini yang dipenuhi oleh volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, para pebisnis didorong untuk selalu melakukan inovasi untuk tetap dapat beradaptasi dengan keadaan. Inovasi ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori yang dicetuskan oleh Profesor Otto Scremer, dan pada inovasi self-heating meal ini dimulai dengan downloading ketika Direktur Bakmi JM ingin melakukan inovasi terhadap produknya dengan menyesuaikan kondisi pasca pandemi COVID-19.
Pada tahap seeing, divisi product development melakukan observasi terkait teknologi self-heating yang telah diterapkan oleh beberapa perusahaan di Cina dan memperoleh pengetahuan tentang teknologi self-heating. Pada tahap sensing, divisi product development mendapatkan nilai dari pemanfaatan teknologi self-heating berupa manfaat bagi masyarakat untuk dapat lebih menjaga kebersihan dan memudahkan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi makanan yang masih panas secara praktis. Pada tahap pre-sensing, divisi product development melakukan observasi yang lebih mendalam dengan rapat rutin atau mencari inspirasi untuk dapat mengorganisasikan ide dan meningkatkan kreativitas dalam membentuk self-heating. Pada tahap crystallizing, divisi product development mulai untuk membuat perencanaan dan mengorganisasikan ide sehingga dapat menuangkannya menjadi suatu produk baru menggunakan 5W1H, yaitu apa produk yang akan dibentuk, kenapa produk ini harus dibuat, bagaimana produk ini dapat dibentuk, kapan waktu yang tepat, berapa biaya yang dibutuhkan, dan siapa yang akan terlibat. Pada tahap prototyping, divisi product development bekerja sama dengan divisi manufacturing engineering dalam membuat produk terkait desain produk, pembentukan teknologi, dan hal-hal teknis lainnya. Lalu pada tahap akhir yaitu performing, Bakmi GM mulai menjual produknya di gerai Bakmi GM maupun di beberapa minimarket dengan menargetkan orang-orang perkantoran yang sibuk dan anak-anak sekolah. Dengan memanfaatkan A2F model dan teori U ini, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memperoleh dan mengembangkan inovasi, terutama pada kondisi pasca pandemi. Karena menurut William Pollard, without change, there's no innovation, creativity, or incentive for improvement. Those who initiate change will have a better opportunity to manage the change that is inevitable. Sekian dari saya dan terima kasih.